gitu lihat, karena hanya dibatasi jurang atau sungai bagi rumah Mbak Niti. Dan disinilah teman-teman, ini adalah pasar setan. Mbak Niti pernah melihat apa atau mendengar apa di tempat ini? Oh, kalau mendengar itu ya banyak. Seperti apa? Ya seperti kalau orang biasa ya, Iya, iya. itu seperti belanja, jadi sayur. Ya teman-teman, jadi saat ini saya berada di lereng Gunung Penanggungan ya, dan di sana teman-teman terlihat sebuah gubuk ya, atau rumah di tengah hutan ini ya. Hanya ada satu rumah ya di sana, dan dihuni seorang kakek tua yang bernama Mbah Niti. Nah, dan saat ini juga kita bisa antar beliaunya untuk mereview sebuah tempat yang dimana tempat ini masih sangat membuat bulu kuduk kita merinding, karena banyak cerita-cerita misteri yang tentunya sangat menarik untuk kita review. Nah, oke, ngapunten Mbah Niti ya, Mbah Niti. Yes. Mbah Niti, kita mau diantar kemana Mbah? Kalau mau naik ke pohon bulu. Ke pohon bulu yang ada di sebelah atau di atas rumah jenengan itu Bang. Ya. Terus itu rumah jenengan Bang. Iya. Rumah yang berada di lereng gunung apa yang namanya Mbah? Gunung Jambe. Gunung Jambe. Artinya di atasnya lagi kan Gunung Penanggungan. Penanggungan. Nah, Mbak Niti ini tinggal di sini sudah berapa tahun Mbak? Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun sendiri Mbak? Iya. Sendiri ya. Oke Mbak, kita langsung saja menuju ke lokasinya, di mana jenengan menyaksikan sendiri sebuah fenomena atau kejadian janggal yang ada di hutan ini Mbak. Iya. Teman-teman, kita ikut Mbak Niti dari belakang. Nah, umur berapa Mbak dengan sekarang Mbak? 67 tahun dan masih kuat untuk pendakian. Ini sangat naik, sangat menanjak. Ini masuk orang yang sehat Bang ya. Iya. Kenapa? Setiap hari turun naik gunung seperti ini. Ini juga menarik teman-teman, jadi ya atau dia di sini. Itu mana bukan lihat. Mbak Niti, pasar setan. Oh ada. Yang dengan masuk di pohon apa sih? Pohon bulu itu. Kampung gaib atau pasar. Iya. Karena apa? Mulai di tempat ini, bulu kuduk saya merinding Mbak Niti. Yuk kita langsung ke sana Mbak Niti. Hanya orang sakit ya Mbak Niti. Dan banyak itu ya Mbak, pegangan ya, ilmu gitu kan? Bukan Mbak? Enggak punya. Kita udah Mbak. Kayaknya seperti yang ini kakinya di sini Mbak. Iya. Jadi ini pintu masuknya. Iya. Pasar setan. Pasar. Di sini kan. Ini saya tanya ya, Saksian Mbak Niti, yang karena sangat dekat sekali sih, gitu lihat, karena hanya dibatasi jurang atau sungai Mbak rumah Mbak Niti. Dan disinilah teman-teman, ini adalah pasar setan. Mbak Niti pernah melihat apa atau mendengar apa di tempat ini? Oh, kalau mendengar itu ya banyak. Seperti apa? Ya seperti kalau orang biasa ya. Iya, iya. Itu seperti belanja, beli sayur, beli ikan. Rame seperti Rame seperti pasar. Tiap hari Mbak Niti? Iya tiap hari. Itu siang atau malam hari? Malam. Malam hari. Iya. Hampir setiap malam tempat ini ramai seperti pasar itu Mbak Niti. Iya. Jadi kita kenal lagi Mbak, penasaran, makin penasaran seperti apa sih lokasi yang dinamakan perkampungan gaib, atau itu lebih menyebutnya itu pasar setan. Gimana? Tiap malam orang transaksi itu juga apa gitu ya, dia air aura isinya
banget kali santai Mbak Niti ya, sambil santai Mbak Niti karena sudah sepuh jadi ya maklum lah agak ngos-ngosan ya kalau enggak. Mbak Niti, ini kan ada suatu apa ya, ini buat tempat yang dimana tempat ini adalah merupakan banyak sekali batu-batu besar ya seperti ini, dan ini saya melihat ada suatu keanehan. Kiri kanan dari tempat ini terlihat semak belukarnya itu sangat tinggi dan anggaplah itu rimbun. Nah, tapi ini yang di area batu-batu ini jenengan yang membersihkan, Mbak? Ini kait singan itu hanya ini pun ngeten ini. Panjenengan juga ikut membersihkan tempat ini? Oh, kalau saya tidak ikut. Memang sudah bersih seperti ini? Memang sudah bersih mulai awal. Jenengan tinggal di sini? Ya. Kalau di logika Bang ya, di kiri kanannya ini kan sangat lebat ya? Iya. Di area ini, pola ini terawat dan apa ya, sering diinjak-injak orang gitu? Iya, supaya apa itu kebanyakan orang belanja. Injak orang belanja di pasar. Iya. Sangat luar biasa sekali Mbak ya. Tempat yang sangat tidak masuk di akal kalau kita alat dengan akal sehat. Bukan yang dimana kirikannya penuh dengan semak belukar, namun di sini sangat seolah-olah memang diinjak-injak oleh orang. Nah, ini pernah nggak mengalami kejadian atau melihat sesuatu hal janggal di tempat ini? Sudah. Seperti apa itu? Ya seperti manusia itu yang injak-injak. Seperti pasar lah. Kalau orang sini itu banyak seperti pasar. Namanya. Pernah melihat langsung seperti kami gitu? Iya. Memang seperti pasar. Seperti pasar. Yang laki-laki dan ada perempuan. Iya. Yang ini sebutnya pasar bukan. Pasar gaib gitu Mbak? Iya. Tiap malam. Terus ada nggak penampakan aneh gitu? Seperti apa gitu? Ada. Ada kadang-kadang dari sebelahnya batu ya. Ini ada sorot. Cahaya gitu? Iya. Di mana itu Mbak? Batu nih. Itu sorry. Ini kan penasaran Mbak. Bisa nggak mengantar kita ke sana? Bisa. Penasaran? Cahaya, warga. Ini Mbak, ke sana Mbak. Nah, ada apa sih? Dan ini sering itu Mbak, yang dengan Iya sering. Ini ada di batu sering Mbak? Sering. Dari mana? Ini. Cahaya Mbak. Cahaya. Warnanya apa cahayanya itu Mbak? Warnanya itu macam-macam, kadang-kadang ya agak biru, kadang-kadang kuning. Ada warna yang setiap harinya tuh disaksikan Mbak Niti berbeda. Yang ada cahaya biru dan ada yang kekuning-kuningan itu di tempat ini ya. Iya. Kalau menurut Mbak Niti, batu ini apa ini Mbak? Merupakan perwujudan apa gitu Mbak? Menurut kula nggih batu niki kangge pados kesugihan saged. Pados seger waras slamet sak keluarga saged. Pados rezeki lancar saged. Dengan ritual di sini gitu. Ya. Pernah nggak ada orang yang datang ke sini untuk semedi ritual? Pernah. Dengan duduk bersila dan berdoa di area sini. Ya, duduk di sini. Di situ menghadap tempat ini. Iya. Memohon melaris gitu ya. Iya. Bagus sekali. Jadi tempat ini yang banyak ya Pak. Oke Mbak. Ini ya di area batu ini yang dengan anggap tempat sakral yang bisa dan apa ya keinginan atau orang mencari. Ada lagi nggak tempat sakral di area ini? Ada. Di mana? Di atas. Apa itu Mbak? Itu namanya tempat pasar goib. Tempat pusatnya pasar goib. Ya. Atau perkantorannya? Gitu? Pada kantornya pasar goib. Bisa nggak kita ke sana? Bisa. Apa Mbak? Ya. Jangan antar Mbak. Kita pelindungin di sana Mbak. Waduh. Nah,
akan mengantar kita ke sana sih pusat dari pasar pusat kantornya, kalau sekarang kantorannya ini pohon apa Bang itu? Pohon bulu. Oh ini yang jangan masuk pohon bulu ya? Iya. Perpustakaan Bang itu? Iya. Ya, altar perpustakaan gitu. Dan ini Area kantornya. kantornya. Ya, kalau ini kan Mbak Niti kan saat ini ya. Saya yakin Mbak Niti orang yang punya kelebihan dan bisa, atau orang waktu yang bisa melihat, punya indera keenam, bisa melihat hal gaib. Mbak Niti melihat apa di sini? Di sini tuh kalau melihat ya banyak. Ada merupakan manusia, merupakan harimau, merupakan macan kuning. Begini keseringan. Jadi Mbak Niti sekarang melihat sosok-sosok harimau di area sini. Tempat ini juga dijaga harimau gitu ya? Iya. Merinding ya? Nah itu ada di situ. Harimau di sini? Iya. Tuh. Gak apa-apa Pak? Gak apa-apa? Pak. Cuma jangan difoto. Oh nggak boleh di... Wah, cukup ya? Ya. Oh, nggak enak ini perasaan saya. Sumpah di sini teman-teman ya, kita rasakan energi ya, sangat kuat energinya, aura juga sangat kuat. Ke pasar setan atau perkampungan kayak ada di lereng gunung Di lereng Gunung Jambe. Jambe, anak dari Gunung Penanggungan. Iya. Kakinya Gunung Penanggungan. Kaki yang dinamakan sebenarnya pasar gaib atau kampung setan. Kampung setan, pasar gaib, kampung setan. Terus Bang, Iya. terima kasih sudah mengantar kami ke tempat ini, tempat tersembunyi yang tentunya jarang orang tahu ya. Jarang. Teman-teman. Kalau malam tentunya juga sangat luar biasa sekali. Kalau mau belanja di sini malam monggo diantar Mbak Niti langsung ya. Mbak Niti, kalau boleh tahu alamat bisa disebutkan nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, nggak dikasih tuh. Iya. Hanya di lereng gunung. Semoga bermanfaat. Mbak Niti, saya doakan tetap panjang umur dan sukses selalu ya. Mbak Niti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.